Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami. Tentunya masih dalam Power Breakfast, kita di segmen Market Buzz dan kami akan tampilkan pemirsa beberapa agenda ekonomi dan juga emiten berikut ini. Kita lihat pemirsa bahwa beberapa bursa utama Asia ini masih tutup karena libur tahun baru China. Dapat kita cermati di antaranya ada Singapura, kemudian tentunya China dan juga Hong Kong pemirsa. Kemudian juga ada beberapa negara lain. Sementara kalau mencermati agenda dari emiten pemirsa, ada beberapa yang tentunya patut menjadi perhatian utama. Kemudian dari emiten pemirsa, akan ada IPO pada pagi hari ini, namun kami revisi IPO-nya pemirsa adalah emiten PV gitu ya. Itu dia pemirsa beberapa agenda ekonomi dan juga emiten pada pagi hari ini. Kita beralih pemirsa ke update dari Bursa Asia. Ya, semuanya ini rata-rata masih tutup libur tahun baru China kecuali Nikkei. Yang terpantau pemirsa mengalami penguatan 1% lebih, apakah bisa menjadi booster juga untuk IHSG. Pasca IHSG akhir pekan lalu juga sudah menguat 0,8% dan Wall Street akhir pekan lalu juga mengalami penguatan. Nah, di pekan perdana tahun baru tahun kelinci air gitu ya, apakah indeks harga saham gabungan akan melanjutkan kenaikan atau seperti apa? Kita akan membahasnya dengan Pak Mino, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas. Selamat pagi Mas Mino. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Mas Mino, bagaimana mencermati peluang dari indeks harga saham gabungan pasca pekan lalu menguat 0,8% dan ini juga ditopang Mas Mino dengan Wall Street, kemudian juga Asia, meskipun kalau di awal pekan ini rata-rata ya masih tutup. Ya, kalau menurut saya sendiri untuk hari ini IHSG berpeluang untuk menguat ya, melanjutkan penguatan pekan kemarin dengan melihat berbagai sentimen ya dari eksternal, terutama di mana ada ekspektasi bahwa The Fed ya ini akan memperlambat kenaikan suku bunga. Nanti The Fed akan meeting di awal Februari. Jadi harapannya ini akan menjadi sentimen positif untuk market gitu. Kemudian dari domestik juga ekspektasi bahwa emiten-emiten sektor teknologi ya ini kan diharapkan tahun ini akan membagikan dividen yang cukup besar karena kan tahun lalu mengalami lonjakan kinerja yang cukup tinggi ya. Ini juga harapannya masih akan menjadi mesin pendorong ya untuk penguatan indeks hari ini gitu Mbak Prisa. Oke, jadi masih ada kemungkinan atau lebih besar kemungkinan IHSG akan melanjutkan kenaikan? Iya betul, kalau menurut prediksi saya begitu. 6874 adalah posisi terakhir pada akhir pekan lalu sebelum libur Imlek gitu ya. Nah, peluangnya atau support resistennya yang terdekat saat ini akan menguji posisi berapa? Ya, untuk support IHSG hari ini ada di level 6835 dan resistnya di 6915. 68 6835 dan resist di 6915. 6915 berarti berpeluang melanjutkan kenaikan ke posisi 6.900 adalah target selanjutnya gitu ya. Kalau berbicara mengenai tren dari indeks harga saham gabungan atau pola pergerakan yang terbentuk saat ini, menurut Indo Premier sedang dalam pola apa? Ya, kalau dari sisi pola sendiri IHSG dalam tren bullish minor ya, artinya memang 1 bulan sebelumnya kan cukup bearish, tapi sinyal bullish reversalnya itu udah terbentuk dan saat ini sebenarnya menuju kembali ke bullish gitu Mbak Prisa. Oke, kembali ke tren bullish. Nah, kita baru saja melewati dan bahkan masih banyak negara yang merayakan begitu ya tahun baru China, Imlek gitu, tahun kelinci air. Nah, kalau menimbang cuan di tahun kelinci air ini, Mas Mino, pilihannya lebih banyak jatuh ke sektor-sektor yang seperti apa? Ya mungkin kita lihat dulu ya apa sih sebenarnya sentimen utama di tahun ini. Kalau kita boleh mention
perhatian utama investor tentunya di tahun ini adalah turunnya angka inflasi ya, yang nantinya akan berdampak terhadap kebijakan moneter baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia gitu. Nah, berkaitan dengan itu tentunya ada beberapa saham yang boleh dibilang cukup menarik ya, yang tahun lalu misalnya cukup terbebani, misalnya kayak sektor teknologi, kemudian sektor keuangan juga tidak kalah menarik ya tentunya. Kemudian sektor-sektor lain yang selama tahun lalu juga tertekan, infrastruktur misalnya juga saya pikir itu masih menarik. Kemudian sentimen yang kedua adalah terkait dengan reopening China ya, di mana ini kan harapannya bahwa ada support ya, support dari pertumbuhan ekonomi China, dan ini tentunya akan berdampak terhadap harga komoditas mineral logam ya. Dan ini optimisme terkait dengan ini udah mulai terlihat. Jadi untuk sektor mineral logam saya pikir juga bisa dipertimbangkan. Kemudian dari domestik juga optimisme bahwa ekonomi masih akan tumbuh di atas 5% ya, walaupun mungkin akan sedikit turun dibandingkan dengan tahun 2022 karena efek ekonomi global. Dengan berbarengan dengan itu tentunya daya beli masyarakat juga akan membaik ya, inflasi turun. Sektor-sektor yang menarik tentunya sektor consumer itu juga bisa menjadi perhatian gitu. Sektor retail dengan tidak adanya lagi PPKM juga bisa dipertimbangkan gitu. Jadi sebenarnya untuk tahun ini banyak sekali sektor-sektor yang mungkin teman-teman investor ya atau trader bisa diperhatikan gitu. Oke, di tengah peluang dari indeks harga saham gabungan di awal tahun ini yang kecenderungannya nadanya lebih positif dibandingkan dengan tahun 2022 sejauh ini gitu ya kita melihatnya, Mas Mino ya? Iya. Oke. Iya betul. Kalau berbicara mengenai emitennya, mana yang paling menjadi perhatian saat ini? Ya kalau untuk yang paling ini ya di awal Januari ini yang cukup menjadi perhatian adalah emiten di sektor mineral logam ya. Jadi ini tentunya tadi ya sesuai seiring dengan sentimen ekspektasi reopening China ini akan meningkatkan permintaan di sektor ini gitu. Kemudian di minggu lalu juga yang terpantau menguat cukup signifikan adalah sektor energi. Tapi ini lebih karena ekspektasi bahwa emiten di sektor ini akan membagikan dividen yang cukup besar gitu Mbak. Jadi mungkin tidak akan berlangsung di sepanjang tahun ini, jadi lebih ke arah temporer. Jadi di awal-awal tahun ini yang cukup menarik dua sektor itu. Walaupun memang akhir-akhir ini juga sektor perbankan big cap juga rebound ya, setelah kan bulan Desember awal Januari minggu pertama itu masih koreksi, tapi akhir-akhir ini sudah mulai rebound gitu. Jadi mineral logam, kemudian perbankan. Ya, yang saat ini cukup menarik, baik untuk trading maupun invest. Gitu. Ini kan emitennya banyak nih, Mas Mino. Kalau untuk mineral logam yang dimaksud emiten-emiten yang bagaimana? Ya, untuk emiten-emiten di sektor mineral logam ya cukup menarik, misalnya kayak Antam ya, kita tahu harga nikel cukup menarik, kemudian Inco, MDKA, dan Timah gitu. Ini adalah emiten-emiten yang cukup banyak menjadi perhatian investor asing di pekan lalu begitu ya. Anda melihat masih ada peluang lebih lanjut, tidak profit taking dulu mungkin Mas Mino atau bagaimana? Ya kalau untuk trading mungkin ada dalam jangka pendek misalnya ada profit taking ya, tapi view-nya tentunya tadi ya, misalnya kita ngomong untuk tahun ini beberapa saham tersebut sebenarnya cukup menarik. Bahkan kalau untuk sektor nikel sebenarnya kan tahun lalu itu harga nikel sebenarnya mengalami kenaikan ya, tapi harga sahamnya itu tidak kemana-mana gitu. Jadi bisa jadi dengan adanya ekspektasi tadi bahwa tadi ya ekonomi China reopening ini imbas ke harga sahamnya baru akan kelihatan tahun ini gitu. Oke, ada Antam, MDKA, saham-saham yang berbasis tambang logam ini masih menjadi pilihan dari Indo Premier dalam hal ini Mas Mino gitu ya. Misalnya Antam kita lihat kenaikannya satu pekan terakhir saja 6%. Kemudian MDKA naik juga hampir 6%. Kita ulas lebih lengkap tapi usai jeda pariwara dan juga nanti kami akan hadirkan seremoni IPO dari tentunya emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Usai jeda pariwara berikut pemirsa, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz Power Breakfast.